Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Lelawati. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat dari asesmen teknik non-tes, yaitu wawancara. Nah, jadi wawancara itu digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan jalan tanya jawab sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Nah, kenapa sih wawancara itu dikatakan sepihak? Karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan wawancara itu hanya berasal dari pihak pewawancara saja. Sementara responden itu hanya bertugas menjadi penjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Yang pertama, kita itu harus menentukan tujuan yang ingin dicapai dari wawancara ini. Lalu yang kedua, setelah kita menentukan tujuan dari wawancara ini, kita harus menentukan aspek yang akan diungkap dari wawancara ini. Yang ketiga, menentukan bentuk pertanyaan yang akan digunakan, yakni bentuk berstruktur ataukah bentuk terbuka. Dan yang keempat, buatlah pertanyaan wawancara sesuai dengan bentuk wawancara yang akan kita buat. Lalu ada baiknya jika dibuat pula pedoman untuk mengolah dan menafsirkan hasil wawancara, baik itu pedoman wawancara terpimpin atau wawancara bebas. Nah, adapun tujuan-tujuan dari wawancara itu sendiri, yang pertama itu untuk memperoleh informasi secara langsung guna untuk menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Lalu yang kedua itu untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Lalu yang ketiga itu untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita melakukan wawancara. Yang pertama itu, pastinya kita harus menjaga hubungan baik antara konselor dan konseli. Lalu kita itu harus menjaga rahasia peserta didik, dan itu tuh harus dijaga dengan baik. Lalu ada juga membatasi waktu dalam wawancara, jadi wawancara ini tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Nah, tentunya yang terakhir itu kita harus mencatat semua hasil wawancara yang telah kita lakukan. Nah, adapun keuntungan dalam melakukan wawancara, yang pertama itu dapat memberikan keterangan keadaan pribadi, tetapi hal ini itu tergantung hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Lalu yang kedua itu dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Lalu yang ketiga, wawancara ini dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Dan yang keempat, data tentang keadaan individu itu lebih banyak diperoleh dan lebih tepat dibandingkan observasi dan angket, karena lebih langsung gitu. Lalu yang kelima itu, wawancara ini dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan objek. Nah, sedangkan kelemahan dari wawancara itu sendiri yaitu yang pertama, kelemahan wawancara ini dapat dipengaruhi oleh kesediaan, kemampuan individu yang diwawancarai. Lalu yang kedua itu, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Lalu yang ketiga itu, wawancara ini harus menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara. Lalu yang keempat itu, adanya pengaruh subjektif dari pewawancara yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. Nah, sekian penjelasan singkat tentang salah satu alat asesmen teknik non-tes, yaitu wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.